walaupun hanya formalitas. Untuk tesnya, akan tetapi tetaplah kita melaksanakannya dengan serius ataupun dengan mereka yang memiliki nilai bagus dalam tes akan dijadikan sebagai P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak lolos. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita tetap menanti informasi baik mengenai rekrutmen atau pendaftaran CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi kali ini dilansir daripada ayubandung.com. Tenaga honorer otomatis jadi P3K 2024. Ini ketentuannya, jangan salah paham. Jadi, teman-teman, di sini diharapkan bagi teman-teman tenaga honorer bakal otomatis jadi P3K 2024 asalkan dipahami penjelasan ataupun informasi di bawah ini. Jangan salah paham. Nah, bagaimana ceritanya tenaga honorer otomatis jadi P3K 2024? Langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Nah, dilansir daripada ayubandung.com, tenaga honorer jadi P3K 2024 adalah apa yang diyakini oleh sebagian kalangan saat ini. Informasi mengenai tenaga honorer otomatis jadi P3K 2024 ini kemungkinan bermula ketika pemerintah menyatakan bahwa tes P3K hanyalah formalitas. Memang dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, tes yang diujikan hanya akan menjadi formalitas belaka. Nah, ini dia teman-teman, Bapak Ibu tenaga honorer, pasti teman-teman sudah mengetahui ini bahwa ujian untuk tes pengangkatan P3K merupakan formalitas. Nah, dari formalitas tersebut kita meyakini bahwa kita bakal atau tenaga honorer bakal diangkat otomatis menjadi P3K 2024. Mulai dari pengangkatan P3K 2024 teknis, kesehatan, guru, ataupun beberapa yang lainnya, semuanya hanya formalitas. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa meski hanya formalitas, tes yang dilaksanakan juga cukup penting untuk dijejalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dia teman-teman yang harus kita pahami juga, walaupun hanya formalitas. Untuk tesnya, akan tetapi tetaplah kita melaksanakannya dengan serius ataupun dengan sebaik-baiknya. Jadi ini dia teman-teman ya, sekali lagi harus dipahami, walaupun hanya formalitas, akan tetapi tetaplah dijalankan dengan sebaik-baiknya atau serius. Mereka yang memiliki nilai bagus dalam tes akan dijadikan sebagai P3K penuh waktu, sedangkan yang tidak lolos hanya akan jadi P3K paruh waktu. Nah, ini dia teman-teman juga harus kita pahami juga. Nah, jika kita tidak serius dalam menjalankan tes tersebut yang hanya formalitas, maka kita tidak akan lolos dan kita menjadi P3K paruh waktu. Dan jika kita serius dan jadi bagus nilainya, dan kita bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, di sini juga dijelaskan perbedaan, beberapa perbedaan dari P3K paruh waktu dan juga penuh waktu. Nah, sini juga teman-teman juga harus perhatikan, pahami dan simak perbedaan daripada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu agar teman-teman dalam tesnya walaupun hanya formalitas tetap juga menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, P3K paruh waktu, jam kerja lebih sedikit.
P3K paruh waktu memiliki jam kerja lebih sedikit dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Ya, fleksibilitas dalam jam kerja ini memungkinkan pegawai untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Biasanya, jam kerja paruh waktu disesuaikan dengan kebutuhan instansi dan kesepakatan antara pegawai dan pemberi kerja. Nah, yang kedua, ini yang terpenting, gaji lebih sedikit. Seiring dengan jam kerja yang lebih sedikit, gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu juga lebih kecil dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Nah, ini dia teman-teman ya. Pasti sudah tahu juga P3K paruh waktu itu lebih kecil gajinya daripada P3K penuh waktu. Besaran gaji ini biasanya proporsional dengan jumlah jam kerja yang disepakati dalam perjanjian kerja di awal. Nah, selanjutnya, peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu. P3K paruh waktu memiliki peluang untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu jika instansi tempat mereka bekerja memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Nah, ini dia teman-teman juga harus kita perhatikan bahwa walaupun kita P3K paruh waktu, akan tetapi kita nantinya bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan syarat memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Jika daerah tersebut atau instansi tersebut memiliki keuangannya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, kalau sudah lebih baik keuangan ataupun pendapatan daerahnya, maka kita bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke P3K penuh waktu. Nah, yang pertama, jam kerja lebih banyak. P3K penuh waktu bekerja dengan jam kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan P3K paruh waktu. Jam kerja ini biasanya mengikuti standar jam kerja yang berlaku di instansi pemerintah, yang memungkinkan pegawai untuk terlibat lebih intensif dalam tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini perbedaan yang pertama teman-teman ya. Jam kerja lebih banyak. Nah, sebanding dengan itu, gaji lebih banyak. Dengan jam kerja yang lebih banyak, P3K penuh waktu menerima gaji yang lebih besar dibandingkan P3K paruh waktu. Besaran gaji ini mencerminkan tanggung jawab dan waktu yang dihabiskan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, ini dia teman-teman ya. Sudah pastinya jam kerja lebih banyak dan gajinya pasti pun lebih banyak daripada P3K paruh waktu. Jadi di sini harus kita perhatikan teman-teman ya. Walaupun kita ujiannya hanya formalitas, pastikan kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi P3K penuh waktu. Otomatis penuh waktu jika lulus ataupun lolos. Jadi, jika tidak lolos, maka kita P3K paruh waktu. Nah, disitulah diartikan bahwa tenaga honorer otomatis menjadi P3K di 2024. Apakah P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu? Nah, itu semuanya tergantung daripada nilai ataupun lolosnya kita ke suatu instansi ataupun daerah. Nah, informasi lainnya teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer dilansir daripada portal sulut.com. Nah, selain terdaftar di BKN, ada syarat yang wajib dilakukan oleh tenaga honorer ini agar mendapatkan NIP 3K. Nah, teman-teman juga data teman-teman harus terdaftar di BKN ataupun database BKN agar teman-teman otomatis diangkat menjadi P3K 2024. Mulai Agustus ini, ada hal yang wajib dilakukan oleh para honorer. Apa itu? Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Bapak Aswar Anas mengungkapkan 1,7 juta tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K 2024. Nanti akan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kalau mereka tidak diangkat, maka otomatis ke P3K paruh waktu. Nah, ini ungkap daripada Bapak Menteri, Bapak Aswar Anas. Tenaga honorer ini tetap harus mengikuti seleksi CSN 2024.
Akan tetapi, sistem penilaian bagi honorer akan berbeda. Bapak Anas mengatakan hasilnya akan dilakukan perankingan, bukan untuk menentukan lulus atau tidak. Nah ini dia teman-teman, perankingan, bukan untuk menentukan lulus atau tidak. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya. Oh ada honorer misalnya 1.500 orang, Pemda punya duit berapa nih? Kan nggak semua punya uang. Nah ini ungkap daripada Bapak Aswaranas. Bapak Aswaranas juga menunturkan penetapan honorer P3K penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, agar semakin berkembang. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you next video.